Wajik, seorang pegawai bank memiliki kelainan genetik yang membuatnya tak bisa merasakan rasa sakit di tubuhnya. Namun kekurangannya tersebut dia jadikan kesempatan untuk menyelamatkan wanita yang dicintainya. Itulah sepenggal kisah dari film bioskop terbaru berjudul Novocaine yang baru saja dirilis di tahun 2025 ini. Yang saking barunya, kualitas video pun masih dalam versi BBS alias burik-burik sedap. Tapi buat yang penasaran bagaimana kisahnya, jangan kemana-mana, sesaat lagi akan Anda saksikan alur ceritanya, di mana lagi kalau bukan di bara carita yang ada wajiknya. Inilah Novocaine, selamat menyaksikan. You can't let your disability. Kisah berfokus pada seorang pria bernama Nathan, pria biasa yang bekerja sebagai asisten manajer di sebuah bank. Belakangan dia merasa sangat semangat bekerja semenjak 4 bulan lalu pegawai baru bernama Sherry bergabung di bank tersebut. Karena diam-diam Nathan jatuh cinta padanya. Tomorrow, family members. Back to work. Back to work. Di siang itu, Nathan terpaksa menyampaikan sebuah kabar buruk pada Mr. James, salah satu nasabahnya, bahwa pihak bank akan segera menyita rumahnya. Mr. James pun nampak tak terlalu berjuang untuk mempertahankannya, karena dia baru saja kehilangan separuh semangatnya setelah beberapa hari lalu dia kehilangan istri tercintanya. Nathan pun merasa bersimpati jadinya, maka diam-diam dia memberikan jangka waktu penyitaan, berharap dengan jangka waktu tersebut, Mr. James bisa mempertahankan rumahnya. Brought the sunshine in my life. Let me walk you out, okay? Yeah. Kehilangan seseorang tercinta memang terasa menyakitkan, namun yang lebih menyakitkan bagi Nathan, boro-boro merasakan kehilangan, sampai saat ini tak seorang pun wanita hadir dalam hidupnya. Dan bukan tanpa alasan, ternyata Nathan mengidap kelainan genetik bawaan lahir. Hal itu pula lah yang membuatnya tak mampu untuk mendekati Sherry sampai saat ini. Namun tepat saat itu, Hey, Nate. Hey. Sherry datang mengejutkan Nathan dan tanpa sengaja air panas pun melukai tangan Nathan. Oh no, Jesus, that's fine. I mean, Dan yang menarik adalah, meski tangan Nathan melepuh, namun tak ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Perlu saya jelaskan di awal soal kelainan genetik yang dialami Nathan, yang rupa-rupanya Nathan mengidap penyakit bernama SIPA atau Congenital Insensitivity to Pain, semacam kelainan genetika langka yang membuat si pengidapnya tak bisa merasakan rasa sakit di tubuhnya. Itulah alasan Nathan setiap harinya tak pernah memakan makanan padat, yang bahkan di setiap tidurnya dia memakai pelindung gigi karena khawatir tanpa sengaja menggigit lidahnya. Sherry yang tak mengetahui hal tersebut pun merasa bersalah, yang sebagai permintaan maaf, Sherry mengajak Nathan untuk makan siang bersama. Okay, well maybe I could take you to lunch? Sempat Nathan menolak ajakannya, namun ia teringat sekaligus merasa iri dengan kisah hidup Mr. James yang sempat didengarnya. Maka pada akhirnya Nathan pun merubah keputusannya. I'm in. Okay. Dan tak usah ditebak, tentunya Nathan hanya memesan minuman di makan siang tersebut, sementara Sherry memesan pie cherry yang sangat terkenal di restoran tersebut. Yang saking lezatnya, Sherry memaksa Nathan untuk mencicipinya. Terpaksa Nathan pun mengatakan kondisi tubuhnya yang sebenarnya. Childhood at the hospital. I have a genetic disorder. You're a superhero. Dan benar apa kata pepatah yang mengatakan, Witing trisno jalaran soko kuliner, cinta datang saat wisata kuliner. Karena betapa senang hati Nathan saat Sherry mengundangnya datang di pameran lukisannya yang akan digelar nanti malam. What are you doing later tonight? Very social person. Malam itu Nathan sempat mengurungkan niatnya dan lebih memilih bermain game semalaman. Namun teman mabarnya bernama Dixon berkata di seberang sana bahwa bisa jadi malam ini adalah momen satu kali seumur hidup bagi Nathan untuk mendapatkan Sherry. Alhasil Nathan pun pada akhirnya memutuskan untuk memenuhi undangannya. Boo. Hey. Saat berada di bar,
Nathan dan Sherry pun saling bertukar cerita, namun teman semasa SMA Nathan tiba-tiba menghampirinya, memanggil Nathan dengan sebutan Novocaine, mengingatkan Nathan pada masa SMA-nya yang penuh dengan pembulian, di mana Nathan selalu saja menjadi sasaran pembulian gara-gara penyakit yang dialaminya. It's fucking Novocaine! So what was that? Dan sebuah fakta pula yang baru diketahui oleh Sherry, bahwa tiap 3 jam sekali, Nathan harus buang air agar kantung kemihnya tak meledak, di mana dia selalu memasang alarm di jam tangannya. Blast with that one too. Trust me. Sekembalinya dari toilet, Nathan pun sempat terbakar cemburu tatkala dia melihat Sherry bertukar tawa dengan teman masa SMA-nya. Namun ternyata semua Sherry lakukan agar dia bisa membalaskan pembulian yang pernah dilakukan pada Nathan saat masa sekolahnya. Pepper sauce. Shots. Duh. Thank you. Oh my god, that's gonna be Sisa malam pun mereka habiskan di rumah Nathan, yang di momen tersebut Sherry mengetahui rahasia Nathan yang lain, di mana Nathan mentato tubuhnya dengan tangannya sendiri. Begitupun dengan Sherry yang menyembunyikan luka di tubuhnya akibat kekerasan yang dia alami di masa lalunya. Dan malam pun ditutup dengan sebuah adegan yang sangat pemirsa harapkan. I think I can. Kehadiran Sherry di hidup Nathan jelas membawa warna baru baginya. Nathan pun menjalani hari-harinya dengan penuh semangat, dan kali ini Nathan pun mulai memberanikan diri untuk ngajak jalan Sherry secara langsung. Akan tetapi, wajib datang perampok berkostum Sinterklas di bank tersebut yang tanpa by checking terlebih dahulu berupaya untuk menguras uang di bank tersebut. grab a fucking hostage! Si bapak manajer pun dipaksa untuk memberikan kode berangkasnya, namun dia tak memberikannya begitu saja, yang karena dia tanpa sengaja melihat salah satu wajah pelaku perampokan tersebut, buntutnya si manajer pun menemui ajalnya. Manajer telah tiada, maka si asisten manajer yang tak lain adalah Nathan mulai menjadi incarannya. Namun Nathan pun tak mudah termakan ancaman. Akan tetapi, begitu melihat Sherry terancam nyawanya, ujung-ujungnya Nathan pun memberikan kode berangkasnya. 32:26. 2 minutes. 1:30. Para perampok pun dengan leluasa menguras uang di dalam berangkas, namun kehadiran polisi memaksa mereka menghentikan aksinya, membawa serta Sherry untuk mempermudah pelariannya. Go. Nathan yang baru siuman dari pingsannya pun lantas keluar dari bank dan sempat menolong seorang polisi yang tertembak. Sadar gadis pujaan hatinya ada dalam bahaya, tanpa pikir panjang Nathan pun mengejarnya, berbekal sepucuk pistol polisi yang terjatuh. Oh my god, what am I doing? Tanpa diduga Nathan pun berhasil mengejarnya. Terlibat adegan kucing-kucingan dengan 2 mobil komplotan perampok yang karena mereka berpencar, terpaksa Nathan pun mengejar salah satu mobilnya, berharap ada Sherry di dalamnya. Sampai akhirnya sebuah tabrakan pun menghentikan pengejaran, namun sayang mobil yang Nathan kejar tak terdapat Sherry di dalamnya. Yang ada hanya seorang perampok bernama Ben, yang saat dia sadar jika yang mengejarnya adalah pegawai bank biasa, maka dengan mudah Ben pun meloloskan diri. Namun Nathan pun tak melepaskannya begitu saja, mengejar sampai ke dapur sebuah hotel dan terlibat pertarungan dengannya. Sekalipun tak bisa berkelahi, namun Nathan memanfaatkan betul kondisi tubuhnya yang tak peka pada rasa sakit, berkali-kali memegang wajan panas, bahkan sampai menggoreng tangannya sendiri demi mengambil sebuah pistol. Namun tanpa sengaja Nathan justru membunuh Ben. Sebelum berlalu pergi, Nathan pun mengambil handphone Ben dan sempat mengambil sebuah foto tato di tangannya, berharap Nathan bisa mencari identitas Ben dari tato tersebut. Kemudian Nathan pun menggunakan mobil Ben, membawa serta uang hasil rampokan untuk mencari Sherry. I'm sorry, so Sherry was kicked. Di tengah perjalanan, Ben sempat menghubungi Dixon, teman mabarnya, memintanya menelusuri di mana Ben membuat tato di tangannya. Sempat Dixon menolak karena mereka tak benar-benar saling mengenal dan hanya bertemu dalam game saja. Namun Nathan memohon karena Dixonlah satu-satunya teman yang dimilikinya, sampai akhirnya Dixon pun bersedia untuk membantunya.
kidnapped and you killed a guy in a kid. Kembali di TKP, di mana penyelidikan kasus perampokan dipimpin oleh detektif Mincy dan Coltrane, yang berdasarkan kesaksian polisi yang terlibat baku tembak, justru kedua detektif ini menduga jika Nathan terlibat dalam aksi perampokan ini. Lantas mereka pun menghubungi Nathan dan memintanya untuk mengembalikan uang hasil rampokannya. Seketika, Nathan pun bersumpah bahwa dia tak terlibat dengan aksi perampokan ini, di mana dia hanya ingin menyelamatkan orang yang dicintainya. Nathan pun bersikeras meyakinkannya dan berkata pada Mincy, jika Mincy pun akan melakukan hal yang sama jika melihat orang yang dicintainya diculik. Would you do it yourself? Label on anything yet, but Sambil menunggu kabar dari Dixon, ternyata Nathan menuju tempat Mr. James untuk meminta sedikit pertolongan padanya. Yang saat itu, tepat di depan mata Mr. James, Nathan menyayat tangannya sendiri untuk mengeluarkan peluru di tangannya. Jelas, Mr. James pun terheran dengan raut wajah Nathan yang tak kesakitan sama sekali. Sebelum melanjutkan aksinya, Nathan pun memberikan sedikit uang rampokan untuk Mr. James, berharap Mr. James bisa mempertahankan rumah yang telah dia jaminkan di bank. Dan untuk menjaga kesadarannya, Nathan meminta suntikan adrenalin untuk tubuhnya. By the way. Dan tak lama kemudian Dixon pun memberikan alamat sebuah studio tato yang tanpa buang waktu Nathan pun mendatanginya. Beralih pada para komplotan perampok yang kini berada di markas persembunyiannya, saat itu Andre merasa gelisah karena Ben tak kunjung datang di markas tersebut, di mana Simon pun mencoba untuk menenangkannya. Yang tanpa mereka ketahui bahwa Ben sudah tak bernyawa. Dan mengejutkannya adalah, rupa-rupanya Sherry adalah salah satu komplotan perampok ini, yang bahkan dia adalah adik dari Simon. You love cola Stop it, gummies. Simon. Hey. Rupa-rupanya sejak awal tujuan Sherry bekerja di bank tersebut adalah untuk mengetahui kode berangkas banknya. Dengan alasan itu pula lah Sherry mendekati Nathan. Namun Sherry justru malah jatuh cinta sungguhan dan bermaksud untuk menetap bekerja di bank tersebut. Sherry pun sangat kesal pada kakaknya yang telah ingkar janji bahwa di perampokan ini takkan ada korban jiwa. Those are disgusting, by the way. We're alone now. Tibalah Nathan di studio tato yang dimaksud. Kedatangannya disambut seorang wanita yang sebut saja dia Yanti. Bertemu pula lah dia dengan si pemilik studio bertubuh besar, panggil saja dia Bang Tigor. Yang lantas Nathan pun memperlihatkan sebuah tato yang diinginkannya, berpura-pura akan membuat tato di studio tersebut, di mana Nathan mengaku tahu studio tato ini dari temannya. You know Ben. Namun Nathan tak pandai menginterogasi karena dia sangat terlihat memaksa Bang Tigor agar menyebut nama belakang Ben. Sontak saja Bang Tigor merasa curiga dan mengambil sebilah pisau. Akan tetapi Nathan menyadarinya. Yo, what? And I'm gone. Yanti pun datang di tengah mereka. Langsung saja Bang Tigor ucapkan salam olahraga. Jelas saja Bang Tigor bukanlah tandingan Nathan, namun lagi-lagi Nathan memanfaatkan kelainan genetika tubuhnya. Dengan pecahan kaca yang tertancap di tangannya, Nathan memukul mata Bang Tigor sampai terluka. Ben call. Nama lengkap Ben pun didapatkan, yang lantas Nathan pun menghubungi relasinya di bank pusat, berpura-pura menanyakan alamat Ben sebagai nasabahnya. Yang karena tak ada alat tulis lain, maka Nathan pun mentato telapak tangannya dengan alamat Ben. Yang celakanya, saat ini Andre menuju tempat yang sama karena khawatir akan Ben yang tak kunjung datang di markas rahasia. Andre! Tak lama kemudian Nathan pun tiba di rumah Ben. Tanpa pikir panjang, Nathan pun masuk ke rumahnya, berharap dia bisa menemukan di mana Sherry berada. Namun tanpa diduga, Ben telah memasang berbagai jebakan di dalam rumahnya. Okay. Untuk pertama kalinya Nathan merasa bersyukur dengan penyakit yang diidapnya, karena meski berkali-kali terluka, dia tak merasakan rasa sakit di tubuhnya. Sampai akhirnya Nathan menemukan sebuah petunjuk yang diduga menjadi tempat persembunyian Ben dan rekan-rekannya. Akan tetapi...
Wajik, jebakan terakhir membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Oh, no. Ada pilihan lagi-lagi Nathan pun menghubungi Dixon. Astagfirullah. Dixon. Nathan memohon agar dia datang menolongnya. Sekalipun dengan penjelasan yang sangat di luar nurul bagi Dixon, pada akhirnya dia bersedia untuk datang menolongnya. Akan tetapi Andre terlebih dulu datang di tempat yang sama. Look, man, look, I don't... Jelas saja Andre merasa heran dengan siapa pria yang tergantung di hadapannya. Namun semua terjawab tatkala Simon mengabarkan bahwa Ben telah tewas dan pembunuhnya adalah pria kurus bersetelan jas asisten manajer bank yang telah mereka rampok. Begitupun dengan Sherry yang menyadari bahwa Nathanlah pria yang dimaksud. Oh, no. Namun alih-alih membunuhnya, Andre ingin terlebih dahulu menyiksa pembunuh Ben untuk membalaskan kematiannya, memberikan rasa sakit yang luar biasa sebelum membunuhnya. Maka Nathan pun terpaksa berakting kesakitan, berharap Dixon datang menolongnya. Merasa sudah cukup, lantas Andre pun hendak mencongkel matanya. Namun alhamdulillah Dixon si anak titit datang di waktu yang tepat. Akan tetapi Andre kembali memberikan perlawanan, yang lantas Dixon pun melempar sebuah pisau untuk Nathan, namun justru malah menusuk tangannya. Pergumulan pun kembali terjadi, sampai akhirnya Nathan memberikan kuncian paling mematikan dengan memanfaatkan anak panah yang tertancap di kakinya. Pasukan polisi pun datang di tempat yang sama. Sontak saja Nathan pun kabur dengan motor Dixon secepat mungkin. Namun di tengah perjalanan Nathan pun menyerah. Yang saat pasukan polisi menangkapnya, rupa-rupanya semua hanyalah pengalihan semata. Sementara Nathan, kini dia tiba di mana Sherry berada. Drop the gun! I know where Nate's going. Yeah, we'll start talking. Dari sinilah Simon pun mulai menyadari apa yang diinginkan Nathan sebenarnya. Maka dia pun mengungkap fakta siapa Sherry sebenarnya. She's my fucking sister. Seolah tersambar petir, Nathan pun menerima kenyataan tersebut. Terlebih lagi, efek suntikan adrenalinnya mulai menghilang. Sementara Sherry mencoba meyakinkan Nathan bahwa dia benar-benar mencintainya. Namun dengan baik Simon memanfaatkan keadaan. Saat itu juga Simon pun hendak menghabisi Nathan dengan menghancurkan kepalanya. Sherry mencegah hal tersebut yang berujung pertengkaran di antara mereka. Namun Simon takkan ragu menembak Sherry jika membelot darinya. Tapi kemudian... Sherry. Got him! Moving in! Alhamdulillah, pasukan polisi tiba di tempat yang sama berkat petunjuk dari Dixon. On your head. Nathan pun segera diberikan perawatan, sementara Sherry harus diringkus oleh kepolisian, namun semua belum berakhir. Wajik, Simon pun masih mencoba untuk bertahan, yang setelah menembak para petugas polisi, dia pun membawa kabur uangnya dengan menggunakan mobil yang tanpa disadarinya ada Nathan di dalamnya. Sementara Sherry membawa serta Mincy yang terluka untuk melakukan pengejaran. Nathan pun kembali tersadar dari pingsannya, yang setelah dia melihat Simon, seketika itu pula dia menyadari bahwa semua belum berakhir. Untuk melepas borgol di tangannya, Nathan pun dengan sengaja mematahkan tulang jempol tangannya. Let me kill you first. Di dalam sana Nathan pun memutar otak untuk menghentikan pelarian Simon, yang saat dia melihat alat kejut jantung di bawah sana, lantas dia pun menyetelnya pada tegangan maksimal, memacu listrik pada tubuhnya sendiri untuk menghentikan Simon. Namun ternyata Simon masih bertahan dan terlibat perkelahian kembali. Nathan yang nyaris mencapai batasnya tak bisa berbuat banyak. Dengan kejam Simon pun mematahkan tangan Nathan sampai-sampai tulangnya menjulur keluar.
Akan tetapi Sherry pun datang di tempat yang sama dan sempat bergumul dengan kakaknya sendiri. Sementara Nathan kembali memberikan suntikan adrenalin untuk mempertahankan kesadarannya. Yang kemudian dia menghabisi Simon, menusuknya dengan tulang tangannya yang terjulur tersebut. Feel this. At least it's not a stick shift, am I right? Sorry. Saat itu Nathan pun mengalami serangan jantung, menutup drama kekacauan ini dan jatuh tak sadarkan diri. Over here, please! Nate. Alhamdulillah Nathan pun masih selamat, yang saat ini dia mendapatkan perawatan di sebuah rumah sakit di mana teman barunya dengan setia menemani. Mincy pun datang menjenguknya, mengabarkan Nathan bahwa Sherry mendapat keringanan hukuman dan hanya ditahan selama 8 bulan saja. Mincy pun menyampaikan pesan dari putrinya untuk pria yang telah menyelamatkan hidup ibunya. It's a Christmas miracle. Thank you, Detective. Setahun pun berlalu dan di penghujung filmnya, Nathan menjenguk Sherry di tengah sel pesakitannya dengan membawa pai kesukaan Sherry. Nathan memutuskan untuk menunggu Sherry menghabiskan masa hukumannya, melanjutkan kisah cintanya dengan Sherry. No, that's not an open flame, I'm saying. Dan film pun berakhir. Itulah akhir ceritanya. Jangan lupa subrek bro, biar gak ketinggalan alur cerita menarik lainnya. Dimana lagi kalau bukan di Barat Carita yang ada wajiknya. Saya undur diri, sehat selalu, Om Yan pamit.